Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Sri Junjungan Televisi Seleso pada wawancara eksklusif pada hari ini. Pemirsa, baru-baru ini di Desa Pematang Duku, Kecamatan Bengkalis, telah terjadi suatu peristiwa yang di luar dugaan manusia, di mana kita menyaksikan sesuatu hal yang sangat menakjub, yakni peristiwa kematian. Pemirsa, tentu kita ingin mengungkit berita-berita yang saat ini berkembang di masyarakat yang mungkin kita ingin ukit pada hari ini. Para pemirsa Sri Junjungan Televisi yang berbahagia, baiklah, di studio kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Aslina, seorang gadis yang berusia 25 tahun yang baru saja mengalami suatu peristiwa keajaiban yang luar biasa. Dan yang kedua adalah paman beliau, yaitu Bapak Rustam Effendi. Beliau yang mendampingi selama peristiwa yang sangat luar biasa ini. Para pemirsa Sri Junjungan Televisi yang berbahagia, baiklah langsung aja kita akan ajak Anda untuk bersama-sama untuk memperkenalkan dua narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit kita ingin menceritakan peristiwa yang sangat luar biasa Pak, ya, di luar kemampuan manusia. Tentu dari perjalanan ini mungkin saya minta cerita dari Aslina, gimana ceritanya tentang hal ini. Iya. Mungkin gini aja lalu ya. Ya, diawali dengan Aslina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Marilah kita bersama untuk menghadiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena berkat beliau kita bisa bersama. Jadi saya langsungkan perjalanan saya sewaktu saya berhadapan dengan maut. Jadi pertama ceritanya Pak, saya ini mengalami kematian. Jadi bahwa di dalam Al-Quran pun telah menjelaskan, saya singgung sedikit Pak, setiap manusia yang bernyawa akan mengalami kematian. Setiap manusia yang telah mati, yang telah wafat, tidak akan hidup lagi. Jadi tentu kalau bisa mau nanya saya, kenapa saya hidup itu kan? Karena kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Aku berkehendak, semua boleh terjadi. Karena itu hanya karena Allah. Jadi awalnya saya meninggal, mati itu sakit, mati itu sakit. Jadi itu tergantung amal, iman. Kenapa saya kaitkan amal dan iman? Karena kematian dan alam barzakh sana memang ada dan berkaitan dengan amal dan iman. Jadi Pak, waktu malaikat mencabut nyawa saya di kaki kanan saya Pak, bahkan ajaran Rasulullah, bahkan ajaran Allah pun telah menerangkan, Allah telah menganjurkan kepada umatnya mengeluarkan kaki kanan Allah senang. Bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW pun harus melangkah menuju kaki kanan. Bahkan malaikat pun Pak mencabut nyawa saya di kaki kanan. Malaikat sekat dengan kanan. Jadi waktu saya mati, malaikat mencabut kaki saya di kaki kanan Pak. Ya Allah, sakitnya Pak, susah saya membayangkan. Jadi saya bangkitkan lagi amal, iman. Karena apa? Karena sakitnya mati berkaitan dengan amal, iman, imtak. Ya, Aslina, sedikit bisa dipotong. Iya, bagaimana ketika merasakan pada saat itu apa yang sering dilakukan Aslina dalam amalan kehidupan sehari-hari gitu? Alhamdulillah saya seperti menuruti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mentaati dan melakukan apa itu amal Pak, apa itu amal iman, cuma itu.
Ya, mungkin kita sedikit memotong dan minta kepada Bapak sendiri penjelasan bagaimana peristiwa awal itu terjadi, mungkin dari rumah sakit atau gimana Pak, bisa cerita sih kita Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kronologis saya sampaikan bahwa Aslina ini memang sudah mengidap penyakit hipertiroid, yaitu kelenjar darah kondok dalam. Itu sudah dialaminya selama 3 tahun. Secara rutin memang kita memang berobat ke sana, check up, seperti kita lakukan awal-awal sebelumnya. Jadi tanggal 24 ya, 24 hari Kamis, kami berangkat ke Melaka. Kemudian Jumat pagi mengalami check up di Mahkota Melaka. Dokter mengatakan untuk sekarang ini belum bisa dioperasi. Operasi itu 3 bulan lagi. Karena darah T3, T4 ini masih tinggi. Kalau diadakan operasi sekarang, kata dokter, ini mengalami pendarahan. Waktu itu kondisi Aslina itu dalam keadaan demam. Dalam keadaan lemah ya. Jadi setelah check up dikasih obat, kita pulang ke penginapan. Kemudian malam Sabtunya, Jumat malam Sabtu ya, nampaknya beliau kena serangan jantung karena hipertiroid ini sangat erat kaitannya dengan jantung. Kemudian jam 11:30 malam, Aslina merasakan perutnya sakit. Waktu itu saya melihat kondisinya makin lemah. Jam 12 kita panggil ambulan Mahkota. Langsung datang ambulan, langsung kita bawa ke rumah sakit Mahkota. Tiba di sana dia masuk ruang gawat darurat, tapi keadaannya semakin buruk. Semakin buruk keadaannya. Setengah jam di ruang rawatan gawat darurat, Aslina ini dibawa ke ruangan ward. Di sana saya melihat Aslina ini bukan sesak lagi. Tapi berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, Aslina ini ombak. Itu terjadi sekitar hampir jam 1 malam. Jadi waktu itu saya tidak bisa meninggalkan dia, itu disaksikan oleh 4 orang suster, 1 orang dokter ahli. Lihat kondisi dia seperti itu, ini tidak ada lain. Ajaran terakhir adalah mengajarkan dia zikir. Karena kondisi dia sangat lemah waktu itu. Kemudian saya pegang tangannya itu sangat dingin. Dan itu kulitnya itu sudah kuning semua. Akhirnya saya ajar sama dia zikir. Dia mengikuti waktu itu bacaan tasbih. Masih ingat kan? Nah, ajaran tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu maksud saya itu mengurangi rasa sakit ya. Kemudian yang kedua, saya ngajarkan syahadat, itu diikuti. Tapi napasnya makin pendek. Makin pendek itu. Makin pendek. Kemudian dia terakhir mengucapkan la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah itu, dalam pandangan mata saya dia sudah habis. Langsung pergi dengan mata yang terbuka ke atas. Waktu itu 4 orang suster dan 1 orang dokter macamnya tidak bisa berbuat apa-apa. Udah pasrah berarti dari Apa itu ya, terpaku itu. Kok kondisi bisa secepat itu? Jadi waktu itu saya bilang sama dokter, tolong dibantu. Kata dokter, Pak, Bapak silakan tunggu di luar. Dibantulah dikeluarkan seluruh alat. Tetapi saat itu di monitor saya lihat itu kosong semua. Baik denyut jantung, denyut nadi